Ciri khasnya yang lucu, penuh tawa, dan penuh keceriaan telah membawa mimpi sosok pemuda asal Makassar, Sulawesi Selatan yang dulunya penjual gorengan, kini berhasil meraih mimpinya menjadi pendakwah terkenal di Indonesia. Pejuang Langit penasaran kan? Alhamdulillah hari ini Jalur Langit akan ikutin Ustadz Maulana seharian penuh, mulai dari langkah pertama di pagi buta sampai malam nanti. Episode kali ini dimulai dari lokasi awal, tempat Ustadz Maulana Tausiah di Gedung Trans. Gimana sih? Bikin kaget. Ini para pejuang langit nih. Iya, alhamdulillah nih Ustadz. Satu kegiatan udah selesai. Iya. Kegiatan habis ini kita mau ngapain lagi? Pokoknya kegiatan itu tidak bisa berhenti bagi saya. Baik. Karena istirahatku adalah di saat saya kesibukanku. Siap. Ya. Ingat, sesuatu yang Allah berikan itu pasti ada tujuannya. Nah, cakep. Hidup hari ini pasti ada tujuan. Maka kita harus isi. Modal kita cuma waktu sebenarnya. Benar. Sekali lagi, modal kita cuma waktu. Bagaimana kita bisa mengisi waktu saya? Mau tahu? Mau tahu para pejuang langit? Kali ini aku habis syuting Isabit Dinda. Dari jam 5 subuh sampai setengah 7. Mau tahu saya kemana lagi? Nih dia, sudah datang penjemputku. Ya Allah, udah ada yang nungguin juga ternyata Ustadz. Nungguin, nyambung lagi pengajian. Di pagi hari ini ada 2 pengajian. Ya jam Allah. 8 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12. Pokoknya tenaga saya sama tenaganya Pejuang Langit udah disiapin buat ngikutin Ustadz hari ini. Ternyata Jalur Langit itu ada kan? Ada dong. Ada programnya di Trans. Dan memang mantap acaranya. Karena mengajarkan kita tentang kehidupan. Betul. Nih, kehidupan Ustadz Maulana tuh begini nih. Nah ini dia. Ibu dari mana Bapak? Dari SMK Gutama. SMK Gutama. Acara apa sih? Acara pelepasan. Stop. Kita akan tahu. Kita ke sana. Pejuang Langit melihat jadwal dakwah harian ternyata padat banget. Tentunya butuh tekad kuat dan stamina yang prima. Padahal hari ini Ustadz Maulana belum tidur loh. Tapi bagi Ustadz Maulana itu biasa aja karena sudah jadi rutinitas dakwahnya. Bismillah. Jadi bener-bener nih anak ikut terus. Ikut lah. Jadi Jalur Langit, program Jalur Langit akan ngikuti aku betul-betul seharian. Iya, karena tuh banyak pejuang langit yang penasaran gimana sih perjuangan Ustadz sama apa sebenarnya Jalur Langit Ustadz sampai bisa jadi sosok pendakwah seperti sekarang, Ustadz. Jalur Langit yang saya lakukan kenapa bisa adalah kedekatan kita kepada Allah dan kedekatan kita kepada manusia. Masya Allah. Itu aja, ablu minallah wa ablu minannas. Karena kaitannya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu bagaimana kita makin dekat sama Allah, makin dicintai sesama. Kalau dalam perjalanan gini, ini cuma waktu istirahat Ustadz dong kalau gitu? Istirahat saya memang di perjalanan. Mana pejuang langit tadi Ustadz bilang belum tidur Ustadz ya? Sebenarnya aku belum tidur. Ya Allah. Karena kemarin ada kegiatan kajian di Bandung. Habis pulang dari kajian Bandung, langsung maghrib di rumah, bla 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 selesai. Terus ada telepon keluarga, kita teleponan keluarga silaturahmi dan sebagainya. Habis itu tugas-tugas yang ada kegiatan di Makassar aku arahin begini. Masih sempat ngurusin tugas yang di Makassar. Habis itu kegiatan anak-anak sekolah karena aku mempercayakan seseorang untuk menangani sekolah anak-anak. Anak saya ada 4. Jadi untuk penerimaan raport dan sebagainya, ujiannya dan kebutuhan anak itu ada. Jadi kebetulan semalam itu betul-betul laporan, anak-anak juga ikut lambain laporan dan sebagainya. Jadi permasalahan di sekolah gimana, sifat-sifatnya anak pelajarannya gimana, kedepannya gimana, dan mau liburannya di mana. Itu semua kemarin pembicaraan sampai jam 1 jam 1 lah. Anak-anak udah tidur ini. Aduh, setengah 1 jam 1. Nah, tapi aku anak-anak pada tidur semuanya udah selesai, tapi sayanya nggak bisa tidur sampai sekarang. Berarti... Karena takutnya. Enggak, gini. Terus kan saya mau syuting kan, tausiah. Jadi kan harus belajar dulu. Ya. Jadi aduh saya belum membaca-baca lagi. Jadi aku baca-baca dulu, kelar jam 2. Jam 2 udah waktunya sholat. Mau sholat tadi ya udah ngelawan apakah aku harus tidur dulu atau ya udah sholat aja. Sejak sang istri meninggal dunia 2019 lalu, tugas dan peran sebagai orang tua tunggal beliau lakoni.
Makanya, sesibuk apapun kegiatan dakwahnya, Ustadz Maulana selalu ada untuk keluarga. Karena lelahnya beliau memang hanya untuk anak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Ustadz, dakwah itu tidak ada libur. Memang capek dan lelah, tapi sepadan. Karena di dunia itu memang capek. Masya Allah. Saya jadi ingat ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal, ketika ditanya, kapan seorang hamba akan merasakan tentramnya beristirahat? Beliau pun menjawab, ketika dia pertama kali menginjakkan kakinya di surga. Anop! Kita sudah berada di tausiah saya. Di pertama. Ya. Kalau di sini jam 8 sampai jam 10. Wah. Nanti ada pengajian lagi jam 10 sampai jam 12. Karena saya sudah mengistimati waktu setiap mau perjalanan supaya menghindari keterlambatan. Karena ada 3 prinsip. Apa tuh, Ustadz? Attitude, akhlak, Ya. itu penting. Kemudian perform. Orang tidak mau tahu kalau kita tidak tidur, kita sakit, apa enggak Benar. boleh. Harus bahagia. Itu perform. Yang ketiga, kedisiplinan. Masya Allah. Jangan sampai mengecewakan orang. Pejuang Langit, saya semakin kagum melihat langsung kepribadian Ustadz Maulana. Di balik keceriaan dan candaannya yang mengundang tawa saat di panggung dakwah, ternyata kehidupannya di balik panggung lebih mengesankan. Menyenangkan, selalu rendah hati, tidak membuat jarak dengan jemaahnya. Saya sampai heran, bagaimana mungkin di tengah kelelahannya masih bisa menebar senyum dan tawa. Pejuang Langit, ini luar biasa sekali ya. Ustadz itu sampai ngecekin loh kondisi gimana tempat acaranya. Ya. Didatangin satu-satu buat silaturahmi juga, Ustadz ya? Iya, silaturahmi. Masya Allah. Oke. Wah. Memang ini tadi ya, Ustadz, membangun tetap semangat mau kita walaupun kecapean kurang tidur, kita gas terus, Ustadz. Gas terus. Ingat, Mantap. para pejuang langit. Kita lanjut ya. Siap. Ada siswa-siswa. Wah, Masya Allah. Radion! Enggak ya? Selamat pagi! Pagi, luar biasa, tak semangat. Wow, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Wah. Izin, tabe. Ya. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Belum. Baru mulai nih. Pejuang Langit, memang beginilah ciri khas dan gaya ceramah Ustadz Maulana. Sosok kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan tahun 1974 ini selalu tampil ceria dan membuat suasana menyenangkan. Tapi di balik candaan dan senyumannya, beliau selalu menunduk dalam syukur, mengembalikan hati untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rendah hati. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Peluk orang tuanya. Peluk. Perjuangan mereka, peluk. Bapak kepala sekolah minta izin, Bapak Kemsek. Peluk. Anak ini gak datang orang tuanya. Peluk. Minta maaf sama orang tua. Jadi tausiah itu kita bukan hanya memberikan secara materi, Baik, Ustadz. tapi praktek, pendalaman, kemudian supaya bisa diamalkan. Karena kalau tausiah pakai mulut, mungkin kedengarnya di telinga. Tapi tausiah kalau menggunakan hati, yang mendengarkan hati juga. Ustadz, saya aja pengen nangis di Pejuang Langit, apalagi mereka. Iya. Masya Ini Allah. luar biasa anak-anak kita. Ya. Minta maaf kepada guru-gurunya, minta keridhaannya. Selama kalian berada di sini, mungkin kalian punya dosa, salah. Minta maaf, nak. Mau tahu nggak acara selanjutnya? Acaranya berbanding terbalik. Ini kan acara anak sekolah, pelepasan. Acara berikutnya, mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Ikutin terus, Ikutin jangan terus. kemana-mana ya. Pejuang Langit. Pejuang langit, jangan lupa jalan. Wah, jalur langit. Jalur. Masya Allah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda benar-benar ngikutin terus. Iya dong Pak Ustadz. Aduh, nggak capek? Enggak Ini dong. Aduh, Masya Kalau Allah. Pak Ustadz nggak capek, saya juga. Harus dong. Nah, Pejuang Langit ini baru selesai nih. Acara yang pertama, kita langsung ke acara kedua. Pak Ustadz, saya pengen nanya nih. Apa Tadi kan waktu pas di sekolah itu ilmunya dapat, tausiahnya. Habis itu entertainnya dapat juga. Masya Allah. Saya pengen tahu nih. Pasti tuh bayarannya puluhan juta kan ya? Dari saya tausiah sejak tahun 88 sampai detik ini saya tidak pernah bicara materi. Wah, Masya Allah. Ya. Jadi gimana tuh? Nggak ada dapat ini dong, bayaran dan segala macam. Allah. Ya Allah. Kalau ada dikasih, alhamdulillah. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Kan Baik, kita baik. kan hanya dititipin. Nanti kita yang salurkan. Ini materi-materi ini mau dibawa kemana? Masya Allah Pejuang Langit, Ustadz Maulana tidak pernah memikirkan materi. Ada atau tidak, beliau tetap hadir dan berdakwah. Bahkan, saat ibunda tercintanya masih hidup, uang yang didapatkan langsung ia berikan kepada sang ibu tanpa membuka amplopnya. Ibunda tercinta, Haja Masita, meninggal pada April 2015. Sementara ayahandanya, Bapak Maulana, meninggal saat Ustadz masih duduk di bangku sekolah dasar. Uniknya di Pejuang Langit, nama ayahnya ini selalu ia sematkan pada namanya, sebagai wujud bakti kepada orang tuanya. Ada fakta menarik nih Pak Pejuang Langit. Apa itu? Maulana itu bukan nama kecil Pak Ustadz katanya. Nama asli Pak Ustadz itu siapa sih sebenarnya? Nama asli saya Muhammad Nur. Muhammad Nur aja. Muhammad Nur. Malah di KTP M. Nur. Kok sekarang tiba-tiba ada Maulananya? Maulana itu nama bapak saya. Oke. Apa salahnya kata Nabi seorang anak bersedekah atas nama orang tua. Ya. Dan dia dapat dan orang tuanya pun dapat. Maka caranya saya adalah membawa nama ayah saya dalam setiap dakwah saya. Pejuang Langit, meninggalkan kedua orang tua bukan berarti berakhir pula bakti seorang anak pada orang tua. Justru setelah orang tua meninggal, bakti anak sangat dibutuhkan orang tua. Karena kesempatan beramal telah berakhir. Saya jadi ingat hadis Nabi SAW yang pernah disampaikan guru saya, bahwa ada seorang sahabat Nabi SAW bertanya pada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya ibuku meninggal secara tiba-tiba dan aku belum sempat bersedekah untuknya. Apakah boleh aku bersedekah atas namanya?" Nabi menjawab, "Ya, bersedekahlah atas namanya." Ya Ustadz, saya anterin di sini. Ya. Ayo. dalam hati. Ustadz. Nah, sekarang kita harus beritahu. Acara kali ini adalah acara pengajian menjelang pernikahan. Baik. Mbak Desya, ya Masya Allah tabarakallah, gini. Kenapa pengajian pernikah itu penting? Karena menikah itu, jodoh itu takdir. Baik. Tidak ada yang tahu. Maka kita tidak tahu kapan orang menikah dan siapa jodohnya. Betul. Nggak tahu kan? Ya. Dan berapa langgengnya dan sebagainya. Maka salah satu yang bisa merubah takdir ada 3. Pokoknya 3 ini. Apa itu? Doa, sedekah, silaturahmi. Maka dalam pengajian itu, pengajian pernikahan itu, 3-tiganya ada. Ada doa di dalamnya. Ya. Rangkaian doa. Kemudian sedekah, kasih makan. Kemudian yang ketiga, silaturahmi. Masya Diundang Allah. kerabat keluarga. Inilah. Oke. Mohon izin, menikah itu adalah ibadah. Nanti kalau setelah akad nikah, seluruh amal ibadahnya dikali 70. Pejuang Langit, ternyata Ustadz Maulana ini nggak hanya dakwah di TV saja. Semua kalangan mengundang Ustadz Maulana, dari sekolah sampai pengajian, dari televisi hingga acara pernikahan. Allahu Akbar. Di dalamnya acaranya, aduh haru biru, sedih banget. Habis Sangat itu, menyentuh ya? Menyentuh. Intimate, Iya. sama keluarga. Ustadz, Hmm. mohon maaf nih. Ini kan tadi ceramahnya tentang pernikahan, akan Pernikahan. pernikahan. Ngomong-ngomong soal pernikahan, Pak Ustadz ini kan sekarang udah sendirian. Nggak Ya. kepikiran buat nikah lagi apa? Ya namanya manusia harus ada kepikiran seperti itu. Ya. Berumah tangga kan, alhamdulillah. Saya sudah menjalani rumah tangga 10 tahun 12 bulan 10 tahun 5 bulan 12 hari. Itu saya merasa cukup. Kalaupun Allah membuka jodoh lagi, insya Allah.
Soalnya tuh kan saya lihat di medsos, apalagi jamaah-jamaahnya Pak Ustadz nih kan, udah pada banyak banget tuh yang mengajukan diri nih buat nemenin Pak Ustadz. Banget. Nah, tapi gimana? Pak Ustadz sama sekali nggak kepikiran atau gimana? Bukan tidak kepikiran, tapi kan kepikirannya itu apakah kita bisa menjalani lagi dan sebagainya. Cuma gampang. Kalau orang caranya hidup, Ya? itu gampang. Ya. Tapi kalau cara mati, itu susah. Oh, oke. Karena gitulah. Nah, satu lagi Pak Ustadz. Hmm. Kan dulu memang lah gimana Pak Ustadz dengan almarhumah Iya. istri itu kan sangat ceritanya luar biasa sekali nih ya. Nah, apa sih dulu almarhumah itu pernah ngasih pesan-pesan nggak sih? Apakah membolehkan Pak Ustadz dulu untuk menikah lagi atau gimana gitu? Wah, kalau almarhumah nggak membolehkan. Tapi aku cuma bilang nggak bisa bilang gitu. Karena nikah itu udah takdir, kita tidak tahu takdir kita gimana. Oke, karena yang nentuin semua Allah. Allah. Masya Allah. Kalaupun tapi kalau aku disuruh milih, mending aku sendiri sampai ke surga. Masya Allah. Tapi kalau memang takdir mengatakan aku harus nikah, ya tidak bisa. Ih, luar biasa. Oke, kita langsung nih. Oh, ini foto dulu, boleh. Pejuang Langit, sejak sang istri Nur Aliyah meninggal dunia 6 tahun silam, Ustadz Maulana masih hidup sendiri. Tapi setiap membicarakan mendiang istrinya, beliau selalu terharu. Bagi Ustadz Maulana, mendiang istrinya adalah segalanya. Istri yang taat, sosok ibu yang baik untuk keempat anaknya. Istri yang tak pernah bisa dilupakan. Makanya sampai saat ini, Ustadz Maulana masih suka menduda. Tak hanya itu Pejuang Langit, ternyata ada rahasia lain yang membuat Ustadz Maulana tetap menduda. Sesaat lagi, Jalur Langit segera kembali. Masya Allah. Kata Pak CT, udah berapa tahun Sas? Udah mau 10 tahun waktu itu. Hah? Bilang 30 tahun ya. Hah? 30 tahun? Insya Allah. Masya Allah. Itu pernah kebayang nggak sih dulu Ustadz tiba-tiba dapat tawaran dari stasiun TV yang besar, langsung 30 tahun? Wah, itu luar biasa menurut saya.